Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Seperti biasa, kita akan bahas lagi tentang soal tes kemampuan akademik untuk SMP atau biasa disingkat menjadi TK SMP, khusus bidang matematika part 8 untuk tahun 2026. Data dan peluang. Nilai kelas 75, 80, 85, 90, 70. Kemudian kita tambah dengan 95, maka rata-rata baru yang terbentuk adalah apakah A 81,3, apakah B 80,1, apakah C 82,5, apakah D 79,8. Kita jawab, rata-rata itu sama dengan 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 70 tambah 95. Jadi ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 data, berarti kita tinggal membagi dengan 6. Kita dapatkan adalah 82,5. Jadi yang benar adalah bagian C. Jadi ini soal awal ya, sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah data tinggi 155, 150, 160, 155 cm. Mediannya adalah apakah A 155, apakah B 160, apakah C 157,5, apakah D 150. Jawaban: urutkan data dari terkecil ke terbesar. Jadi untuk melihat mana nilai tengah atau mediannya itu adalah kita merutkan data dari yang terkecil atau terbesar. Sekian dapat adalah 150, 155, 160 dan 165. Karena ini datanya genap ya, maka kita cari posisi tengah untuk data lengkap dengan cara yang pertama, posisi yang pertama kita cari itu dengan cara n per 2 itu sama dengan di sini ada berapa? 4, berarti 4 per 2, berarti sini adalah 2, berarti posisi yang kedua. Nah, posisi kedua itu adalah 155. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi yang kedua adalah n per 2 ditambah 1, berarti 4 per 2 ditambah 1, atau 4 per 2 tambah 1 sama dengan 3, karena 4 per 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi data ketiga itu 160. Nah, untuk mencari rata-rata di data tengah itu kita jumlahkan ya, mediannya sama dengan 155 tambah 60 per 2, hasilnya menjadi 157,5 cm. Nah, jadi ini juga termasuk golongan mudah, itu di bagian C. Kemudian nomor yang ketiga, diagram lingkaran A 30%, 40%, ya totalnya nilai adalah 200. Nilai datanya 200, maka nilai C sama dengan berapa? Apakah A 60, apakah B 70, apakah C 50, apakah D 30? Kita jawab. Nah, ini merupakan soal yang menengah ya. Kita karena dia dalam bentuk lingkaran, maka kita bisa kasih di sini labelnya. Ini adalah A 30%, kemudian B 40%, kemudian C yang belum diketahui berapa. Untuk mengetahui C, maka kita kurangkan ya dari 100% ya. Jadi persentase untuk C itu adalah 100% dikurang persentase A ditambah B, atau bisa dikatakan 100% dikurang 30% ditambah 40%. Nah, ini adalah persentase yang ada keseluruhan satu lingkaran, itu adalah 100%. Kemudian dikurangi dengan persentase A dan persentase B, atau sama dengan 100% dikurang dalam kurung 30% tambah 40%. Nah, dari sini hasilnya adalah kita bisa dapatkan adalah 100% dikurang 70% sama dengan 30%. Nah, kira-kira setelah kita tahu persentase daripada C ini 30%, maka kita akan mengalikannya dengan 200. Jadi 30% dari 200 ya. Nilai C dari 30% itu, 30% kali 200 itu sama dengan 60. Jadi jawaban cocok di sini adalah bagian A 60. Kalau misalnya kita mencari yang lain, kita tinggal kalikan persentasenya dengan nilai 200. Misalnya nilai A 30, dapatkan nilai B 40 dan seterusnya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah A 60. Kemudian untuk nomor yang keempat, data lari adalah 12, 11, 13, 12, 14. Yang ditanyakan adalah deviasi standar sederhana. Nah, perlu diketahui bahwa untuk rumus deviasi standar itu
harus dihafal ya. Ini yang perlu saja, jumlah kuadrat selisih. Selisih kuadrat selisih per jumlah data akar ya. Deviasi standar sama akar jumlah kuadrat selisih per jumlah data. Nah, sebelum itu kita lihat dulu jumlah kuadrat selisihnya. Kita dulu lihat rata-ratanya adalah 12 tambah 11 tambah 13 tambah 12 tambah 14 per 5, karena ada 5 data. Hasilnya adalah 62 per 5, hasilnya adalah 12,4. Maka jumlah kuadrat selisih itu adalah data tersebut 12 dikurangi dengan rata-rata kuadratkan, 11 dikurangi dengan kuadratkan, 13 dikurangi dengan 12,4 kuadratkan, 12 kurang 12 kuadratkan, dan 14 kurang 12,4 dikuadratkan. Nah, dari sini kalau kita kurang, hasilnya adalah min 0,4. Tapi karena dia adalah bilangan negatif yang dikuadratkan, artinya negatif kali negatif itu hasilnya nanti selalu positif. Begitu juga dengan min 1,4 ini kuadratkan pasti jadi positif. Jadi yang ini 0,4 sama ini ya dikuadratkan pasti positif. Ya, hanya yang lainnya ini 2,4 ini juga tetap positif karena positif kali positif ya. Ya, 2,4 ini yang nilainya berbeda. Kalau 0,4 dengan ini sama, min 1,4 dengan 1,4 nilainya sama. Nah, bagaimana caranya? Kita kali dulu. Bagi yang belum tahu mengali ya, jadi kita ada di sini sedikit cara mengali ya. Jadi 0,4 kali 0,4. Nah, caranya yang biasa itu kita kali adalah 4 kali 4 itu 16. 6. Kemudian kita simpan 1 ya. 4 kali 0 ada 0, berarti dia adalah, kemudian tambah 1 itu menjadi 1 ya. 4 kali 0 ditambah 1 menjadi 1. Jadi 116. Kemudian 0 kali 4 0, 0 kali 0 0, artinya kita di sini adalah 0 2 kali ya. 0-nya 2 kali. 0 kali 4 0, 0 kali 0 0. Kemudian kita tambahkan ya. Jadi 6 di sini, kemudian di sini 1, kemudian di depannya ada 0. Nah, di sini untuk mengetahui berapa angka di belakang koma, kita tinggal menghitung angka pada perkalian ini. Berapa angka di belakang koma? 1 2. Berarti 1 2, maka komanya di antara 0 dan 1. Berarti hasilnya adalah 0,16. Kemudian kita jadi tidak perlu kita kali lagi min 0,4 ya, karena di sini sudah jelas positif hasilnya adalah yaitu 0,16. Selanjutnya kita kali 1,4 ya, dan bisa mewakili juga min 1,4 kuadrat. 1,4 kali 1,4 kita kali 4 kali 4 16, 6 simpan 1. 4 kali 1 4 tambah 1 sama dengan 5 ya, begitu ya. Kemudian 1 kali 4 4, kita luruskan di sini. Kemudian 1 kali 1 adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 6 tambah di sini kosong tidak ada, berarti 6. 5 tambah 4 adalah 9. 1 di sini turun 1. Nah, di sini jumlah angka di belakang koma juga 2, berarti komanya di antara 1 dengan 9. Selanjutnya yang ini 2,4 ya, kita kalikan 2,4. 2,4 kali 2,4, kebetulan 4-nya sama ya, berarti juga 6 di terakhirnya yang ke-6, kemudian di tempat simpan 1, kemudian 4 kali 2 adalah 8 tambah 1 adalah 9. Kemudian 2 kali 4 adalah 8 di sini. Ya, 2 kali 2 sama 4. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 6, 9, 8 adalah 7, simpan 1 di sini menjadi 5 di sini ya. Jadi simpan 1 di sini, 1 tambah 4 jadi 5. Jadi 5, 7, 6. Karena di sini ada 2 angka dengan koma, maka komanya antara 5 dan 7. Selanjutnya kita jumlahkan ini 0,16 ditambah 1,9 tambah 1,96 ditambah 0,16 tambah 5,76, hasilnya adalah 10 ya. Berarti kita lihat seperti ini ya, deviasi standar itu sama dengan akar 10 dibagi 5, karena jumlah data adalah 5. Hasilnya adalah akar 2. Nah, di sini akar 2 bagaimana caranya untuk mendapatkan akar 2? Jadi kita pakai pendekatannya. Jadi supaya lebih mudah. 1,4 di sini ada 1,4. Jelas 1,4 itu 1,96. Berarti 1,414 itu pasti lebih besar dari 1,96. Berarti mendekati 2 ya. Nah, 1,421 juga pasti melebihi 1,4 ya. Berarti melebihi 1,96. Nah, jelas ini juga 1,44 pasti lebih lagi ya. Nah, sekarang
bagaimana kita menebaknya? Jadi antar 1,414 dengan 1,44 kita coba 1,421. Kalau dia lebih berarti kita pilih B ya. Kalau dia kurang berarti kita pilih D. Nah, sekarang kita coba 1,42. Jadi untuk mengetahui sebuah trik itu ya, jadi kita lihat dulu kira-kira kemungkinan yang mana. Yang bisa kita ambil jalan tengah, ambil C ya. Karena 1,4 jelas kan bisa gini. 1,414 belum ada, kemudian 1,44 juga belum ada. Ini juga 1,421 belum ada. Jadi kita cuma 1,42 saja dulu. Tidak perlu kita perhatikan satunya, pasti akan lebih besar ya. Kalau ini lebih besar, pasti 1,421 lebih besar lagi. Ayo kita ambil 1,42 kali 1,42. Nah, berarti 2 kali 2 ya, sama dengan 4. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya lagi kita luruskan, 4 kali 2 adalah 8, kemudian 4 kali 4 16, simpan 1. Kemudian 4 kali 1 sama 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke. Kemudian ini ya, ini kita luruskan juga, 1 kali 2 2, 1 kali 4 4, dan 1 kali 1 1. Kemudian kita jumlahkan ya, seperti tadi yang di sini. Kita turunnya 4, kemudian 8 tambah 8 16, 6. Simpan 1. Ya, simpan 1 ya. Sini. 1 tambah 2 3 tambah 6 9 tambah 2 11, berarti 1. Simpan 1 lagi di sini. 1 ya. 1 tambah 5 ditambah 4 berarti 10, berarti 0, ditambah di sini, simpan 1 lagi. Hasilnya adalah menjadi 2 ya. Nah, berapa angka di belakang koma? Ada 4 ya. 1 2 3 4, berarti ini 1 2 3 4, berarti antar 2 0 ada koma. Nah, ternyata dia lebih daripada 2. Berarti 1,421 lebih dari 2, 1,44 juga pasti lebih banyak lagi dari 2. Maka jawaban yang mungkin di sini adalah bahagian B, 1,414. Sehingga jawaban yang benar adalah B, 1,414. Selanjutnya nomor yang terakhir, nomor kelima. Peluang dadu genap atau lebih besar daripada 4 itu berapa? Apakah A 2/3, apakah B 5/6, apakah C 1/3, ataukah D 1/2? Kita jawab. Mata dadu seluruhnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada jumlahnya, ada 6 mata dadu. Kemudian mata dadu ganjil itu adalah 3 ya. 1, 3, 5, jumlahnya 3. Juga begitu, mata dadu genap juga 2, 4, 6, jumlahnya juga 3. Kemudian yang kita cari adalah peluang dadu genap atau lebih besar 4. Selanjutnya, peluang dadu genap itu adalah 3/6. Karena 2 genapnya 3, mata dadu seluruhnya adalah 6 atau sama dengan 1/2. Selanjutnya, peluang mata dadu lebih besar daripada 4 itu adalah 1/6. Karena angka yang lebih besar daripada 4 itu adalah cuma 1, adalah 6 ya. Jadi di sini 4-nya tidak masuk, jadi sehingga yang lebih dari 4 itu cuma 1. Andai kan di sini lebih besar sama dengan 4, maka di sini 2/6 ya. Nah, kemudian karena dikatakan atau di sini, berarti atau itu identik dengan penjumlahan peluang. Peluang dadu genap ada tambah peluang dadu yang lebih besar pada 4. Berarti 1/2 ditambah 1/6 itu, nah 1/2 ini kita jadikan penyebutan 6 dengan cara mengalihkan 3 di bawah dan di atasnya 3. Jadi 1 kali 3, 2 kali 3, sehingga menjadi 3/6 ditambah 1/6 itu sama dengan 4/6. Nah, 4/6 ini di sana, di sini tidak ada ya. Maka sekarang kita masing-masing bagi 2 lagi. 4 bagi 2 itu adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3, atau menjadi 2/3. Sehingga jawaban cocok itu adalah bagian A ya, 2/3. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.